Karena kalau kita lihat objektif, sepertinya cuman AWK yang seberani ini bersuara dalam konteks ini gitu beliau. Ya, Dia berani ngambil risiko lah. berani ngambil risiko. Makanya saya juga salut juga dengan dia gitu kan. Tidak semua yang bisa seperti dia Tidak kan. semua orang, kita harus jujur ya, tidak semua orang berani, politisi itu berani bersikap seperti itu. Hanya politisi yang clear secara Dan independen lah minimal lah. independen gitu kan. Yang clear juga, yang berani keras gitu kan. Dulu ya, waktu kasus Desa Darmawati kan, yang saya laporkan ke Polda 2 tahun yang lalu. Dia menurut keyakinan kita betul-betul menistakan agama Hindu yang ia tinggalkan. Oh, gitu kan. berarti sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya itu ya? 2 tahun nggak ada tindak lanjutnya. Kemudian kalau saya juga bertanya, waktu dulu Desa Darmawati melakukan penistaan agama Hindu, teman-teman yang ngomongin soal toleransi sekarang nih, yang merasa tersinggung dan ngomongin soal toleransi, dulu kok nggak pernah bicara. Sejak Peturu Bali, aing wanene. Tetapi jika kita dengan orang lain, jerih gitu kan. Nah, orang Bali itu memang dicap memang tidak boleh ribut, tidak boleh kritis sepertinya gitu beliau. Orang Bali sedikit aja keras atau kritis tuh dianggap lah, oh bukan Bali ini gitu. Om Swastiastu, Bapak Gede Suardana. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kita harus rahayu, salam di toleransi. Gede lah ya. Suardana. Saya lihat itu tuh tadi, viral nih juga nih. Ikut juga mengomentari soal ramenya masalah penutup ini yang viral sampai seantero jagat ini ya. Nah mungkin beli sudah sampaikan lah opini beli di TikTok ya. Saya pengen review lagi, mungkin gimana beli melihatnya ini beli masalah AWK penutup nggak jelas. Terus kemarin dari pihak MUI bilang, katanya AWK akan endgame, pasti akan kena nih di kasus ini gitu. Kalau secara hukum gimana itu, kalau secara politik gimana dampaknya. Dan beli kan DPD juga ya. Yang heran kan nih Calon DPD juga. calon DPD kok dia nggak ikut mujat AWK nih gitu. Kok malah ikutmu? Ada sangleh gitu. Kok justru mendukung AWK nih? Bukannya AWK suara tertinggi, harusnya kan dijatuhkan. Ada sangleh mesti gitu. Nah, nanti kan jadinya kan beli nanti kalau bela AWK naik, beli nggak takut beli nggak naik gitu, gimana ya? Mungkin itu dulu beli. Okay. Terima kasih Bro Erwin. Erwin kan teman saya juga dari lama lah, dari sama-sama wartawan. Terima kasih banyak. Memang saya membuat statement tentang membela Ari Wedekarne ya dalam isu viral yang tentang dugaan penistaan agama itu. Ya itu bagian dari sikap saya yang saya tunjukkan kepada publik gitu ya. Dasarnya apa? Yang pertama misalnya kalau saya amati proses sampai terjadinya dugaan penistaan agama itu kan prosesnya cepat sekali tuh. Dari pertemuannya Wedekarne di bandara, di Bea Cukai dan Imigrasi. Di situ ada statement Middle East. Bali is not Middle East gitu ya. Nah, kemudian Bali penutup bukan kepala, Timur Tengah gitu kan. Saya melihat dari konteks itu dulu ya ngomongnya Bro Erwin ya. Oke. Itu kan konteksnya adalah bagaimana saya melihat RWD ini membawa aspirasi yang dia dapat sebagai seorang senat, sebagai seorang anggota DPD. Ya, dia datang ke sana, dia ingin menyampaikan bahwa ada 3 hal, tapi yang saya ingat 2 nih ya, soal predikat bandara terburuk dan juga dugaan pungli gitu kan, yang dilakukan di Bea Cukai. Oh itu akarnya karena ada murah rai predikat terburuk itu sehingga AWK artinya ke sana dia gitu. Ya, yang saya lihat kan begitu. Itu Kemudian dia datang ke sana, kemudian terjadi diskusi di situ. Nah,
saya melihat apa yang dilakukan oleh Wedekarn itu adalah bagian dari tugasnya dia sebagai anggota DPD yang ingin melakukan pembenahan terhadap pelayanan di Bandara Ngurah Rai sebagai pintu utama penyambutan terhadap wisatawan mancanegara atau domestik. Gitu kan? Bali kan menganut pariwisata budaya. Kita punya program, punya tagline pariwisata budaya. Ada perdanya, kemudian ada undang-undangnya bahwa pariwisata itu mengedepankan budaya lokal, gitu kan? Kalau di Bali dengan tagline pariwisata budaya. Jadi konteks pembicaraan itu adalah bagaimana pelayanan di Bandara Ngurah Rai yang dilakukan oleh petugas-petugas di imigrasi, petugas oleh di bea cukai, kemudian aparat lainnya yang sebagai instansi negara ya, TNI, Polri dan sebagainya, itu selalu mengedepankan pariwisata budaya Bali, karakter budaya Bali gitu. Yang harus ditampilkan di situ biar adalah biar wisatawan atau baik domestik atau mancanegara, oh dia ke Bali baru menjaan baru masuk pertama kali itu udah lihat, oh ciri khas sekali ini memang Bali, memang gitu ya. Turis sebelum datang itu kan punya imajinasi, Win. Saya datang ke Bali, pasti saya lihat orang Bali yang gini gitu kan, ramah, cekatan, senyumnya, sopan, santun. Kan bayangan mereka itu tentang orang Bali. Dan mereka ingin merasakan itu. Nah, kalau pelayanannya tidak sesuai dengan karakter budaya Bali yang seperti itu, mereka jadi bingung nih, gimana nih? Kok beda dengan yang saya bayangkan? Nah, itu yang terjadi. Nah, Aryo Wedekarn ingin agar kembali ke proses itu. Nah, dalam percakapan kemudian ada hal-hal lain misalnya yang saya nilai lah offside gitu kan, salah pemilihan diksi, itu menjadi multitafsir. Ada yang disalah tafsirkan, ada yang sebagainya. Sengaja menjuruskan ke sana. Nah, gitu, istilahnya begini, ini sebenarnya persoalan substansinya adalah pembenahan pelayanan di Bandara Ngurah Rai agar berkarakter pariwisata budaya, justru digeser-geser ke arah SARA gitu kan. Kalau kita konteksnya kita lihat, substansinya kan soal kedatangannya untuk pembenahan Bandara Ngurah Rai. Oke. Dari sisi pelayanan. Ya, gitu. Bli. Saya akan, karena biar diskusinya dua arah, Bli ya. Saya misalnya akan membawa opininya yang kontra gitu lah istilahnya. Nah, menurut yang kontra sama WK kan, kenapa harus isi statement penutup nggak jelas gitu. Kenapa WK harus menanyakan apa agamamu gitu. Nah, kalau memang di dalam konteks yang Bli sampaikan tadi, sebetulnya pihak yang kontra WK itu sebetulnya setuju juga maksud substansinya itu gitu. Ya, dan memang substansinya di situ kan. Nah, cuman masalahnya penutup nggak jelas yang masih abu-abu maksudnya AWK itu kan, penutup itu kan banyak, bisa jadi udang, bisa jadi topi gitu. Tapi di berita-berita yang beredar itu seolah-olah langsung menjurus ke sana gitu kan. Nah, kita faktanya di lapangan, Beli tahu nggak? Misalnya apakah memang di Bandara Ngurah Rai itu memang frontliner itu memang ada yang menggunakan penutup gitu ya? Itu yang masih menjadi pertanyaan kan sampai sekarang. Ya, kita harus tengok ke sana ya. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana pelayanan di depan terhadap wisatawan itu wajahnya wajah budaya Bali. Yang dimaksud itu adalah terlepas dari entah gimana itu ya, maksud mereka biar begitu. Menggambarkan gitu, pariwisata budaya Bali. Budaya Bali ya yang karakternya ramah, sopan, cekatan gitu kan. Itu yang diharapkan gitu kan. Nah, kemudian masuk ke persoalan dugaan-dugaan SARA itu, penutup kepala, kemudian Middle East. Kalau kita bedah secara hukum, tidak ada loh unsur-unsur yang memenuhi. Bisa ada deliknya nggak itu ya? Ya kan delik dugaan penistaan agama itu kan ada. Yang dilaporkan kan deliknya penistaan agama. Tapi kalau saya kaji dari sisi hukum tentang delik itu, tidak ada loh unsur-unsur tentang penistaan agama. Karena saya gini, kenapa saya juga memahami
Karena dulu saya adalah orang yang melaporkan Desa Dharmawati ke Polda Bali terkait dengan dugaan Oh, Bli penistaan ikut agama juga. waktu viralnya desa Dharmawati yang menyinggung-nyinggung Hindu dulu tuh. Oh, Bli selaku tokoh masyarakat di Buleleng ikut juga. Saya bersama teman-teman Ormas Hindu. Saya mewakili Persada Nusantara dan jadi koordinatornya saya sendiri, Win. Kemudian ada teman-teman. Bli melaporkan desa itu. Iya, kami yang melaporkan di ke masa Polres pandemi. Buleleng. Nah, di Polda Bali. Oh, Polda Bali. 2 tahun lalu tuh. Oke. 2 tahun lalu. Nah, jadi artinya kalau Desa Dharmawati itu unsur-unsurnya terpenuhi. Kalau yang ini enggak. Contoh misalnya, ada enggak menyebut nama agama tertentu dalam ucapannya RWD yang viral itu? Tidak ada kan? Kalau desa ada. Kan dia bercerita soal dia dulu agama Hindu, kemudian pindah keyakinan. Kemudian berbicara di situ seolah-olah menjelekkan agamanya yang dulu gitu kan. Itu jelas karena berbicara soal agama. Ini kan berbicara soal pembenahan Bandara Ngurah Rai, pelayanan Bandara Ngurah Rai berbasis pariwisata budaya. Jadi ngomongin itu, tidak ada kontes ngomongin soal agama di situ. Oke. Kemudian Middle East itu nama kawasan, bukan nama agama. Kemudian penutup kepala di mana-mana pakai penutup kepala. Ini kita pakai udang, gitu kan? Di India ada pakai kain sari gitu. Dalam hukum tuh interpretasi itu tidak bisa dijadikan gini ya. Kan tidak boleh pakai perasaan. Harus plek kan nanti ada ahli bahasa. Oke. Ada betul nggak menyebut nama agama tertentu? Betul nggak menyebut identitas simbol-simbol agama tertentu? Nah, yang saya cermati dalam video yang viral itu nggak ada. Nah, karena nggak ada itulah makanya kemudian saya melihat bahwa isu ini bergeser dari hal yang substansi tentang pembenahan Bandara Ngurah Rai ke isu SARA yang diseret-seret nih ke isu SARA. Saya melihat ini seolah-olah diseret ke isu SARA. Makanya saya harus bersikap. Bersikap satu sisi ya, sikap saya yang pertama adalah saya menyatakan bahwa ucapan Aryo Widikarna itu tidak mengandung unsur SARA, tidak ada penistaan agama terhadap agama manapun, ras apapun, suku apapun, karena tidak ada menyebut nama agama tertentu, tidak ada. Kalau kita bilang penutup kepala, banyak loh Win, ada penutup kepala di setiap negara atau di beberapa negara. Bahkan sekarang Bli kan pakai penutup kepala juga kan? Ya udang ya. Kan nggak ada juga kan Win. Iya. Artinya secara hukum tidak terpenuhi. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pembelaan saya adalah tidak hanya semata-mata membela Aryo Widikarna, tetapi bagaimana agar di Bali ini suasananya kondusif. Jangan sampai nanti karena ini adalah bergeser isunya dari hal yang substantif, ingin kita memperbaiki pariwisata Bali supaya semakin baik lagi gitu kan. Karena yang hidup di Bali ini kan dari berbagai suku. Ada suku Bali, ada suku yang lainnya kan begitu. Ada berbagai agama juga. Mereka juga hidup dari pariwisata, makanya harus diperbaiki. Memperbaikinya dari mana? Dari depan. Ya, depan ini ya di bandara. Nah, kemudian di dalam perjalanan segala macam dibawa ke isu SARA, saya juga gerah juga. Ini kok dibawa ke sini gitu kan? Padahal nggak ada isu SARA di situ, nggak ada dugaan, nggak ada unsur penistaan agama di situ. Oke. Nah, menurut yang saya amati di media sosial, di YouTube gitu kan, ketersinggungan dari pihak-pihak yang mempermasalahkan ini kan alasannya, loh kami sudah tentram di Bali dari dulu. Kami sudah lama tinggal berdampingan dengan saudara-saudara kami di umat Hindu. Tapi gara-gara AWK ini kami seolah-olah dibenturkan sekarang gitu kan. Nah, kalau dari kacamata itu gimana Bli melihatnya, Bli? Kita harus melihat konteks ini secara jernih ya. Jangan satu persoalan ini kemudian disanding-sandingkan dengan persoalan-persoalan lain seolah-olah untuk membenarkan yang bersangkutan bersalah gitu. Kan harus dipisahkan konteksnya. Misalnya kita lihat
ada persoalan-persoalan kemarin gitu kan. Kemudian ada persoalan-persoalan orang lain yang melibatkan dengan dirinya juga yang bikin heboh di Bali. Tapi kan kita tidak bisa gebiah-uyah satu persoalan kemudian disamakan dengan persoalan lain untuk menjustifikasi atau menstigma bahwa orang ini adalah pembuat masalah di Bali gitu kan. Kan tidak boleh. Ya persoalan ini yang di bandara ini kemudian diseret-seret ke urusan SARA, kemudian disangkut pautkan dengan persoalan yang lain. Itu namanya baper gitu kan dalam menghadapi persoalan. Atau bisa jadi ada tujuan-tujuan tertentu kan dari kelompok-kelompok yang memang berharap bahwa kasus ini menggelinding terus gitu kan. Nah itulah saya juga kenapa akhirnya saya harus turun berbicara juga. Walaupun secara politik saya juga maju DPD, Wede Karna juga maju DPD gitu kan. Secara hitung-hitungan kan ngapain sih blog-blogan bareng gitu kan. Iya. Lebih baik Apakah diam saja gitu. Gede Suardana mau menggandong sama WK? Kalau mau menggandong kan logikanya kan, loh kan DPD cuma butuh 4 nih, kalau menggandong gimana nih caranya gitu. Kan dorong aja kan. Dorong aja biar jatuh gitu kan. Padahal terakhir beli kan sepertinya beli sering beda pandangan juga kan sama WK ya dalam Iya. konteks dalam hal lain ya. Sebenarnya saya sama Ari Wede itu, sama Wede Karna itu punya umur kita hampir sama, Win. Oh hampir sama. Hampir sama, 4445 kalau saya 44 ya. Oke. Persisnya Wede Karna nggak tahu. Kita itu tumbuh dari organisasi pada usia yang sama waktu mahasiswa. Dulu dia di FIMHD, Forum Intelektual Muda Hindu Dharma, saya ketua PC KMHDI Buleleng. Kita sering berdiskusi di situ, sama-sama mahasiswa. Oke. Nah, kemudian setelah lulus mahasiswa, saya jadi jurnalis seperti Erwin gitu kan. Yang bersangkutan masuk ke partai politik duluan. Kemana ya waktu itu Win ya? PNI ya? PNI Marhaen kalau nggak salah. Kemudian dalam perjalanan dia maju ke DPD, saya maju sebagai ketua KPU Buleleng. Sama-sama berkarir di politik. Dia politik praktis, saya penyelenggara gitu kan. Oke. Kemudian dalam perjalanan ketemu lagi di sini sekarang sebagai statusnya sama-sama calon DPD. Dalam suasana itu kita sering berdiskusi, sering sama pendapat, sering beda pendapat. Nah yang terakhir nih Win, beda pendapat saya dengan dia adalah waktu kasus guru SMP Oh iya. yang mencukur rambut anak AWK siswanya. bela siswa, beli bela guru. Ya. Makanya saya heran kan. Loh, ini dulu perasaan waktu sama AWK dia bela guru, AWK bela gini. Sekarang pemetimpal sakitnya gitu. Iya dulu betul Win. Kami itu bertemu di sekolah itu di sekolah tanpa langsung. sengaja. Oke. Tanpa sengaja. Saya ditelepon teman-teman guru. Nih tolong dong bantu nih teman-teman, ada teman guru yang menghadapi masalah dengan Wede Karna gitu kan. Dilaporkan ke polisi karena dia mencukur rambut siswa, dianggap ada unsur kekerasan gitu kan. Saya lihat videonya, saya teliti segala macam. Kemudian saya pelajari jejak rekam gurunya, saya tanya teman-teman guru, karena nggak ada guru ini ada jejak rekam melakukan kekerasan terhadap siswa gitu kan. Malah dicintai muridnya. Nah itulah menemukan keyakinan saya, wah ini harus saya bela juga nih gitu kan. Saya datang ke situ pagi, Ari Wede datang belakangan. Oh, lebih gercep nih berarti ya. Di tempat yang sama tanpa koordinasi, nggak ada koordinasi. Oh gitu. Saya ngobrol di bawah dengan gurunya, Pak Dewo namanya. Dia di atas, ya karena dia DPD, statusnya DPD. Kalau saya kan, Beli tahu waktu itu hari itu AWK kan datang. nggak tahu. Nggak tahu. Karena saya ditelepon juga sama anaknya Pak Dewo ini alumni SMA Bali Mandara. Saya sering bela SMA Bali Mandara. Tapi secara politik Gitu. lebih banyak mana jumlah guru atau siswa? Kan siswa kan? Ya. Siswa punya masing-masing siswa punya orang tua gitu. Dalam konteks itu kayaknya secara politik lebih cerdas AWK kayaknya. Cuman kan beliau tidak melihat itu ya. Tidak melihat, karena saya melihat bahwa oh ini ada hal yang harus diluruskan. Karena kan kita melihat begini, dalam profesi guru itu ada kode etik, kode etik tentang guru, ada undang-undang guru.
kalau misalnya si guru ini melakukan pelanggaran etik dalam menjalankan profesinya, maka ada dewan etik. Nah, kalau misalnya kasus-kasus seperti itu, misalnya kasus-kasus serupa, tidak bisa serta-merta langsung dibawa ke pidana, ke kepolisian. Harus melalui proses dewan etik itu. Tujuannya apa? Untuk menjaga harkat dan martabat guru. Kalau memang benar harus dipulihkan harkat martabatnya. Pengacara siswanya kebetulan teman saya dulu. Dia curhat. Tuh, ingat dia no. Sing 16 kenapa karo? Tuh ada calon DPD ngaduk. Tapi uniknya gini, Win. Dalam Siapa itu? Oh, di negara ada. Nah, urus pecah semilu-milu gitu. Akhirnya selesai. Nah, disitulah saya beda pendapat dengan Arwide, karena dalam hal penanganan kasus-kasus seperti itu. Beda sikap, beda cara. Jadi saya banyak berbeda pendapat, banyak berbeda cara. Nah, seharusnya dalam konteks ini, dalam persaingan DPD kan saya dorong-dorong aja juga kan. Kalau Jorok-jorokin juga. saya kan? tadi iseng mengamati TikToknya beli, ada komentar, Gede Swadano ini AWK versi halus gitu dibilang. Beli ikut main di isu ini, cuman dengan bahasa beli yang beli permak gitu kan, maka dianggap. Tapi memang karakter saya gitu, Win. Karakter saya kan dab-dab ya. Dab-dab. Jadi nggak suka ribut beli ya. Makanya waktu Lola sama Wayan Setiawan sini beli diam aja. Kalau tahu mereka rame tuh beli Lola, beli Setiawan, beli Wayan. Tapi kan karakter dasar orang Buleleng itu kan berani, egaliter, berani gitu kan. Tapi soal perilaku kan tergantung pengalaman masa kecil kan. Ya, karena saya dulu anak panti, saya anak orang miskin, jadi ya sedikit kalem, tetapi sebenarnya jiwanya juga kenceng juga, cuma pembawaannya aja yang kalem. Jadi, nah saya berpikir begini, teman saya sedang membela Bali. Dalam konteks perbaikan pelayanan di Bandara Ngurah Rai agar berbasis budaya Bali, pariwisata budaya Bali. Kemudian isu ini dibawa-bawa ke arah isu SARA. Menurut Beli, berarti AWK memang substansinya membela Bali ya? Membela Bali. Karena ada opini yang berseberangan dengan AWK. Ini AWK sengaja nih main isu ini untuk meningkatkan ratingnya dia, untuk meraih suara yang banyak di pemilu ini gitu. Kalau dalam konteks itu gimana, Ble? Ya kalau calon DPD, calon legislatif kan punya strategi masing-masing. Sepanjang tidak melanggar norma hukum. Dan itu katanya setiap pemilu AWK lakukan masalah itu gitu. Setiap politisi punya style masing-masing, strategi masing-masing. Bagaimana bermain di darat, bagaimana bermain di udara gitu kan, untuk menarik simpati publik kan, beda-beda begitu. Jadi ya sah-sah saja menurut saya. Apalagi dia datang ke sana statusnya sebagai anggota DPD, membawa aspirasi publik. Di sana dia bicara punya hak imunitas. Jadi apa yang dia bicarakan itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau misalkan dia itu salah kata misalnya dan sebagainya, kan ada badan kehormatan di termasuk DPD. Postingan pun ada imunitas tuh, Beli. Iya. Makanya pernah AWK kan memosting sesuatu yang viral. Nah, saya karena ini menarik dan penting juga di post nih, saya posting lah. Baru 5 menit hilang langsung posting. Loh, di saya kok hilang, di AWK kok masih nih, gimana ini gitu algoritma nih. Jangan-jangan dalam algoritma juga DPD juga punya imunitas nih ya. Ya, sebagai anggota DPD, anggota DPR dari kabupaten sampai pusat, dia dipilih kan oleh rakyat, mendapatkan suara untuk duduk di kursi itu. Dan dia punya kewajiban untuk bersuara. Untuk bersuara itu, untuk membawa aspirasi publik, DPR itu mendapat hak imunitas. Agar apa? Agar dia bisa membela rakyat. Nah, kemudian dalam perjalanan ada pelanggaran-pelanggaran etik yang dinilai oleh publik, siapa saja bisa boleh melaporkan. Apa yang dia sampaikan juga benar menurut saya, dan tidak ada unsur penistaan agama. Makanya
Kalau dari caranya menurut Bli, caranya, misalnya Ya, caranya di kalau WK cara yang saya objektif ya. Kalau cara saya lihat agak sedikit offside gitu kan, di agak bagian mananya yang ya menyebut marah-marahnya, marahnya, terus kemudian gesturnya gitu kan, nada suaranya. Terlepas itu karakternya tapi dia, memang karakternya WK terlepas kayak itu. karakternya, tetapi kan ada jalan lain, ada jalan lain yang bisa digunakan untuk memberikan Kalau pemahaman. anggaplah caranya WK pelan, santai, mungkin tidak viral seantero jagat seperti yang kita simak seminggu Sama ini seperti mungkin ya. di konten saya TikTok itu, Win. Hmm. Kalau misalnya Karena seperti Beli Gede, Swardani penyampaiannya kalem, tenang, gitu pembawaannya tenang. Tentu tidak akan begini. Tapi kan itu karakter. Nah, tetapi kalau kita sebagai pejabat publik tentu harus mengatur irama. Ya, saran saya kepada Karna juga supaya di masa pemilu ini kan rentan digoreng-goreng ya, dimanfaatkan Menurut oleh. saya AWK paham algoritma lah, karena beliau bermain di media sosial kan. Tapi sebagai teman, Saya pun jadi host kan patuh. mancing-mancing biar narasumber atau kalau ada perdebatan itu saya mancing biar ada perdebatan gitu kan ya itu memang di mata penonton itu memang seru sama Ya, kayak debat seru. capres kalau nggak ada saling singgung Ah, saling jatuh itu kayak dianggap kurang seru gitu. kayak Samsul gitu Nah, kan. itu Blimbing dipahami Sayer. betul sepertinya oleh AWK ya. Masalah cara kan yang penting kan substansi dan dia sudah minta maaf kan AWK gitu. Makanya saya objektif, Win. Satu, secara substansi tidak ada persoalan. Benar yang dia lakukan. Kemudian secara hukum tidak ada unsur-unsur sara penistaan agama yang terpenuhi di situ. Tapi menurut saudara kita itu sara katanya. Itu terserah itu kan perspektif ya. Itu kan setiap orang punya hak hukum ya. Untuk melakukan pelaporan apabila si orang ini atau si kelompok orang ini merasa dirugikan, dia punya hak untuk melakukan proses hukum. Karena dianggap sudah berkali-kali katanya. Kalau dikatakan keseleo seperti kata Jering itu, ini AWK bukan keseleo lagi, ini udah berkali-kali, ini bukan keseleo namanya. Begini, jangan satu persoalan digabung-gabungkan Gabungkan. dengan persoalan yang lain itu. untuk membenarkan bahwa dia bersalah. Nggak boleh begitu. Iya. Itu namanya baper. Satu, kedua bisa jadi mencari-cari kesalahan orang. Jadi apa yang dilakukan tidak ada yang keliru, tidak ada memenuhi unsur sara atau penistaan agama. Kalau caranya saya juga tidak setuju, terlalu keras, pemilihan diksinya itu kelewatan lah. Jadi saran saya kepada Karna ya lain kali turunin dulu lah. Nanti selesai pemilu boleh lah lagi kan gitu. Tidak ini. Nah gitulah Win. Jadi saya begini, saya punya harapan nih kepada teman-teman yang melaporkan gitu kan, yang melaporkan. Mohonlah ini bukan persoalan sara. Ini adalah persoalan bagaimana memperjuangkan pariwisata Bali berdasarkan budaya Bali. Siapapun yang tinggal di Bali, suku apapun, agama apapun, ras apapun, mereka pasti dapat manfaatnya dari pariwisata, gitu kan? Maka jagalah sama-sama. Nah, substansinya itu kemudian janganlah diseret-seret ke urusan sara. Kemudian dilaporkan. Yang saya khawatirkan nanti kan laporannya berjilid-jilid nih. Yang saya lihat kan di Polda ada, di Polres Buleleng ada, gitu kan? Kesalahan-kesalahan kecil dalam pemilihan diksi itu ya dikubur lah, jangan dijadikan target empuk untuk menjatuhkan seseorang gitu kan, untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Karena kalau kita lihat objektif, sepertinya cuma AWK yang seberani ini bersuara dalam konteks ini gitu beliau. Ya, Dia berani ngambil risiko lah. berani ngambil risiko. Makanya saya juga salut juga dengan dia gitu kan. Tidak semua yang bisa seperti dia Tidak kan. semua orang, kita harus jujur ya, tidak semua orang berani, politisi itu berani bersikap seperti itu. Hanya politisi yang clear secara Dan independen lah minimal lah. independen gitu kan.
yang clear juga, yang berani keras gitu kan. Ya, Makanya dalam konteks ini bela AWK ya. saya bela karena tidak ada kesalahan. Kemudian Oke. saya berharap janganlah dilanjutkan lagi. Hmm. Karena apa? Karena ini saya khawatir akan memicu persoalan yang lebih besar gitu kan. Harus dilihat juga psikologi kita orang-orang Bali gitu kan. Supaya tidak terjadi gelombang-gelombang persoalan yang lebih mengkhawatirkan. Kalau misalnya nih teman-teman saudara-saudara saya yang lapornya di semua Polres, kemudian ada organisasi-organisasi lapor. Saya melihat kan kelompok yang melapor ini tidak mewakili teman-teman kita yang ada, umat lain yang ada di Bali kan. Saya lihat hanya kelompok kecil, jadi tidak menjadi gambaran semua kelompok yang merasa mewakili tersinggung itu. Jadi ya hati-hatilah, jangan dibawa-bawa ke urusan SARA. Ini tidak ngomongin SARA kok, ngomongin soal pariwisata Bali. Dan AWK sudah mengklarifikasi konteks yang dia omongin Konteks yang diomongin itu. Kemudian saya juga mengingatkan teman-teman, kalau saudara-saudara saya ini melapor dan terus meneruskan proses ini, saya mau bertanya balik sama teman-teman. Dulu ya, waktu kasus Desa Darmawati, kan, yang saya laporkan ke Polda 2 tahun yang lalu, dia menurut keyakinan kita betul-betul menistakan agama Hindu yang ia tinggalkan. Gitu kan. Berarti sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya itu ya? 2 tahun nggak ada tindak lanjutnya. Dan kita kalau memang kasus AWK lanjut, ini harus lanjut juga dong, biar fair gitu ya maksud beliau. Dalam hal prinsip persamaan di depan hukum, ya harus lanjut. Dan saya tagih karena saya yang lapor. Oh, beliau yang lapor. Saya lapor bersama teman-teman ormas Hindu lainnya. Saya yang lapor. Iya, ini saya tagih gitu. Kan kita sudah oke lah, ini jadi pembelajaran. Tapi kalau saudara-saudara saya yang terus meneruskan ini di masa situasi politik ini, ya saya tagih juga dengan dasar perlakuan yang sama di depan hukum, prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum. Bahkan dari konteks Bu Desa tuh dia nyebut langsung kan? Nyebut langsung, jelas. Dan dia berbicara di salah satu organisasi besar di Jakarta. Dan kita tahu bahwa kita berhadapan dengan tembok besar waktu melaporkan itu. Dan kita tahu tidak akan diproses. Tapi kita punya harga diri, harus kita laporkan sebagai Dharma Bakti, Dharma Negara, dan Dharma Agama. Kita melakukan kewajiban Dharma Agama. Nah sekarang kalau kita sudah oke lah, udah 2 tahun mengikhlaskan begitu kan. Tapi dalam hati, tapi kalau saudara-saudara saya ini tetap melanjutkan ini, ya saya harus tagih juga ini gitu kan. Biar gitu fair kan ya, perlakuan yang sama di depan hukum itu harus, saya akan ke Polda juga. Nah untuk itu pihak polisi juga ya harus cermat juga gitu kan. Jangan diproses lah. Ini bukan intervensi ya, tapi jangan diproses lah karena sekarang situasi politik, kondisi di masyarakat juga situasinya nggak bagus. Nah itu harapan saya. Kemudian kalau saya juga bertanya, waktu dulu Desa Darmawati melakukan penistaan agama Hindu, teman-teman yang ngomongin soal toleransi sekarang nih, yang merasa tersinggung dan ngomongin soal toleransi, dulu kok nggak pernah bicara, nggak pernah mengklarifikasi kepada kami, tidak pernah meminta maaf secara organisasi kepada kami. Kenapa diam saja gitu kan? Nah sekarang begitu dicolek sedikit langsung merasa tersinggung gitu kan? Gitu kan? Nah kalau kita hitung-hitung, masyarakat Bali tahu kan mana kasus-kasus yang dianggap menodai agama, misalnya kasus Sumber Kelampok, yang Nyepi itu ya. Itu aja 1 tahun belum selesai. Gitu kan? Itu diingat oleh masyarakat. Kemudian kasus Desa Darmawati 2 tahun belum selesai. Nah ini sekarang meskipun belum RJ ya. Ya. Belum ada kejelasan. Apakah diberhentikan, SP3 atau bagaimana? Belum ada. Jadi saya harap teman-teman, saudara-saudara saya, kunci-kuncian semua berarti ya, janganlah gitu kan. Artinya lebih enak suasana ini tetap kita jaga. Kalau kita misalnya teman-teman menuntut soal toleransi, balik lagi, tadi Pura Negara Gambur Alayang itu sudah wujud toleransi orang Bali.
jangan lagi mengajarkan orang Bali soal toleransi. Kita sudah sangat kaya dan mempraktekkannya gitu lah. Nah, jangan sampai karena persoalan keseleo lidah, pemilihan diksi ini terus dibawa-bawa ke urusan itu. Saya juga tidak nyaman dengan urusan itu yang begitu. Siap. Nah, paling tidak ya, tolonglah dengan bijak, ayo kita ketemu, kita rembuk, kita diskusi, kita bangun komitmen sama-sama nih. Dari semua suku yang ada di Bali, semua ras yang ada di Bali, semua agama yang di Bali. Ayo kita hidup sama-sama di Bali dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, cari nafkah di Bali dari industri pariwisata, semua menikmatinya dengan cara apa? Dengan cara mengemas pariwisata Bali berdasarkan pariwisata budaya. Siap. Nah, dan satu lagi nih, pada teman-teman nih yang jorok-jorokin teman saya ini, Jorok-jorok gimana tuh? beda karena ini yang Di mengambil mana? kesempatan segala macam, gitu kan. Oh, yang Haji Mumpung misalnya. Ya. Harus jernih lah melihat, jangan karena kesalahan lidah di situ kemudian disanding-sandingkan dengan yang lain gitu kan, untuk menjustifikasi bahwa ini pembuat masalah gitu, dan harus nah, janganlah begitu, karena kita sesama orang Bali juga harus saling menganut prinsip menyamu beraya, sagilek saguluk sabayan take, asa ase asuh gitu kan. Mari kita sama-sama dampingi, kita sama-sama mencari solusinya. Kan malu dong kalau kita misalnya sedang membela kebenaran ini, kemudian di tengah-tengah ada yang nyinyir, ada yang mengambil kesempatan, itu kan aneh kelihatan gitu kan. Seharusnya kan kita kompak. Oke. Kalaupun tidak mau membantu Aryo Widekarne misalnya dalam kasus ini, ya diam aja, jangan ikut mendorong-dorong supaya jatuh gitu. Diam aja lebih baik. Tapi kan Kemarin waktu saya ngundang rame-rame di sini itu banyak yang komentar, "Wih, ini ada nyamuk Bali sing membela anak Bali, sajan kan orang Bali itu Bali tikam Bali, orang Bali beraninya cuman sesama Bali, kalau sama orang luar kill, aduh lembek gitu." ya kan pantas kita punya pepatah sare arite kan mangan ke tengah. Babakan pule gitu lagi. Bahasa-bahasa di media sosial kan, wah cara babakan pule gitu. Ada kene, amen jak peturu Bali aing wanene. Tetapi jika kita dengan orang lain jerih gitu kan. Nah, saya sampai sekarang masih berpikir, beli kok dari ada sejarahnya nggak itu ya? Atau memang karena dari memang terus-terusan memang kayak gini dari dulu itu, sehingga menciptakan idiom atau apa itu, ini tagline itu ada Istilah-istilah. lah. Ya. Beli tahu nggak, Beli kenapa ada istilah-istilah begitu ya? Apakah memang benar orang Bali itu begitu ya kira-kira ya? Ya kalau lihat dari cerita fakta-fakta sejarah kan kita kadang-kadang ya, jika ada satu kelompok ada di persoalan, kelompok lain diam, tidak membantu. Misalnya di lingkup tetangga juga begitu. Kalau melihat teman susah, kita bahagia, melihat teman bahagia, kita menderita, kan gitu. Makanya muncul istilah-istilah itu, gitu kan. Nah, saya tampil membela Widekarne di samping tadi konteksnya jelas ya. Beli mau melabrak itu loh. Nah, ingin memberikan pemahaman pada publik, pada masyarakat Bali. Walaupun saya bersaing dengan dia, walaupun sering menjogjak ya, beda pemikiran, beda cara. Tetapi kalau dalam konteks nak Bali berhadapan dengan orang lain, orang luar, apalagi tujuannya baik, ya harus kita dampingi, harus kita bela. Jangan ditinggalkan justru. Nah, yang tidak baik kan seperti pepatah tadi, be ajak nyamu, aing wanene begitu jaknak len itu bisa jadi di luar keluarga kita gitu kan. Kalau kita dalam lingkup lebih luas, mungkin dengan suku yang lain, mungkin dengan agama yang lain, cek jerehnya mesu gitu kan. Nah, disitulah saya ingin memberikan memberikan praktek langsung kepada publik. Ini loh cara yang benar. Begitu keluarga kita, teman kita, tujuannya adalah untuk membela Bali, budaya Bali. Tapi
diserang oleh pihak lain, ya kita harus dampingi. Tapi kita analisis dulu benar nggak yang dilakukan, melanggar hukum apa enggak, Ya, gitu kan? ya. Nah saya analisis nggak ada, ya saya harus bela, jangan ditinggalkan walaupun saya sering beda pendapat. Ya Saya itu kemarin prinsip saya. Saya jadi Gitu. ingat waktu ketua BEM Unud curhat ke sini, bukan untuk podcast, dia tiba-tiba ingin ketemu sama saya, mau cerita-cerita, saya suruh lah ke sini. 2 jam itu ngobrol, dia curhat, katanya ketua BEM Unud yang sering aja mengkritisi demo gitu, katanya dia di media sosial terus di lingkungan rumahnya itu dituduh, kau cara nak dauh itu aja kau ikut ribut-ribut gini. Nah, terus katanya dia diberikan psikologisnya, artinya karakternya dibunuh dengan kata-kata begitu gitu, sehingga dia minta solusi ke Tiang gitu. Nah, kalau kita lihat sepertinya memang kenapa orang Bali itu memang dicap memang tidak boleh ribut, tidak boleh kritis sepertinya gitu beli ya. Kalau Tiang melihatnya gitu beli. Kalau orang Bali sedikit aja keras atau kritis tuh dianggap lah, oh bukan Bali ini gitu. Orang Bali itu santun, polos, lugu. Ya, Seolah-olah kita tidak boleh kritis sepertinya gitu. Gimana Ini, beli melihat itu beli? ada stigma bahwa orang Bali itu santun, polos, lugu. Itu stigma yang oleh status quo kan, misalnya oleh penjajah gitu kan, oleh raja-raja yang berkuasa gitu, agar masyarakatnya takut, agar masyarakatnya nggak berani kritis. Terus blog dan lugu Terus gitu. belok dan lugu, lacur terus. Kamu beblog, amun belacur, sing man makan, sing lagi sih, jadi bodoh. Gampang diatur, Gampang diatur, gampang dikuasai. Nah, itu namanya budaya feodal. Ada memang kelompok-kelompok yang ingin melanggengkan budaya feodal. Nah, kalau rage kan nak beleleng. Oh, ini kecuali Nabi Leleng. Nah, kalau nak beleleng secara umum karakternya egaliter. Betul. Egaliter karena kesetaraan. Karena kita lebih awal berhadapan dengan pedagang-pedagang dari luar. Betul. Dari Melayu, dari Sunda, dari Sejarahnya Arab. ya. Contoh nih, di Beleleng kan ada namanya Pura Negara Gamburalayang. Disebut Pura Pancasila. Di Pura Pancasila itu, karena di situ dulu sejarahnya adalah pusat perdagangan, pelabuhan tradisional. Dari Sunda, dari Arab, dari Bugis, itu zaman kerajaan Jayapangus tahun 1100-an. Pura Negara Gamburalayang di Kubu Tambahan ini disebut sebagai Pura Multikultur, Pura Pancasila. Di dalamnya ada pelinggih-pelinggih yang unik tuh, Win. Nah, lagi baca apa sih? Ya. Deretan bangunan pelinggih di Pura Negara Gambur Alayang. Ada pelinggih Ratu Bagus Sunda. Pelinggih Ratu Bagus Melayu. Pelinggih Ratu Ayu Syah Bandar. Ya. Kemudian pelinggih Manik Mas, Ratu Pasek, Dewi Sri, Ratu Gede Siwe, yang mencerminkan unsur Hindu. Yang tadi kan Sunda sama Melayu. Kemudian yang unik juga di deretan itu ada pelinggih yang bernama Ratu Gede Dalem Mekah. Nah, inilah Buleleng. Masyarakatnya terbiasa, toleransinya tinggi, multikultur, sampai karena kedekatan mereka, saling menguntungkan dalam dunia perdagangan gitu kan, disucikanlah di situ. Nah, jadi orang Buleleng itu dari dulu sudah begitu, sudah toleransinya Bahkan tinggi, egaliter. di mana Pegayaman orang saudara kita Muslim bahasa Bali ya di sana. Bahasa Bali, ada Bahasa Bali, ngejok, bahkan namanya pun nama Bali ya. nama Bali, Inyoman Zainal Abraham, gitu. Oh, gitu kan. Iketut Husin gitu kan. Oh, gitu dah. Ah, itu. Ya, Dari di dulu Bali, emang tuh ya. Di Bali banyak tempat-tempat yang memang di situ terjadi akulturasi yang bagus. Ya, Raga ngomong Blelengen lah ya, di Pegayaman Ya, ada. Kemudian ada Kampung Bugis di situ, di Seriret ada Kampung Madura. Raga waktu cenik di Kampung Madura itu kan ada kretek tukar sabe tuh. Sering mandi di situ, sering bergaul dengan anak-anak Kampung Madura, teman sekelas. Waktu cenik menjaguran saya aja mereka.
Wah, menjaguran saling dal-dal tek gitu kade ben wani ben akur ben ban-banan. Medagang di Seririt juga dalam satu tempat itu ada di terminal nih. Memek Raga dagang nasi campur. Di sampingnya dagang es. Pak Alimin adanya nih di Kampung Madura. Ada dagang sate ayam di Kampung Madura. Jadi dini beli nasi beceleng negaknya dini di warung es, beli es negaknya di warung Memek Raga. Artinya kan terbiasa dengan pola-pola itu. Jadi di samping bahwa kita orang Buleleng orang egaliter ya, orang yang kritis dan memang harus begitu, anak-anak kita anak-anak Bali itu harus dididik egaliter, setara. Gimana katanya caranya waktu Ketua BEM menuduh cerita, gimana caranya beliau biar kita tuh tahan mental, kita tetap kita yakin meskipun kita diledek-ledek, oh jangan kayak gini pasti bukan Bali nih gitu. Ya gini, yang penting satu kita secara kalau melihat itu ya harus lihat dulu konteks persoalannya. Betul nggak yang kita lakukan? Dasarnya benar nggak? Jangan Dasar sampai hukumnya, terseret undang-undang. sama kepentingan orang lain gitu ya. Jangan sampai terseret sama kepentingan yang lain. Saya dengar kok cerita Adinda itu. Kalau curhat sama Erwin sih baru dengar. Artinya lihat dulu persoalannya, konteksnya benar nggak. Terus kita berada dalam posisi yang benar nggak dalam memperjuangkan, jangan sampai salah, gitu kan. Nah, kemudian untuk melatih ya itu latihan pertama, gitu kan. Bahkan kalau lolos, itu juga dipakai untuk mengkritik AWK kemarin kan oleh saudara kita. Ini tidak mencerminkan orang Bali ini, AWK ini tidak merepresentasikan orang Bali yang kita kenal polos, santun dan toleransinya tinggi gitu. Nah, kemudian ada perdebatan di kolom komentar tuh saya lihat begini, oh saking polosnya, saking lugunya orang Bali sampai sampai ditindas sampai sekarang gitu katanya. Ada juga yang bilang begitu. kalau saya gitu. begini, Jadi kita dianggap jadi kita harus orang Bali ini harus lugu, polos sehingga bang membodoh-bodohi gitu seolah-olah kan dia. Gini, saya kan sering bergaul dengan teman-teman selain Hindu ya, selain orang Bali ya, di Kampung Madura, di Buleleng kan banyak sekali. Kita orang Bali itu jangan terbuai dengan sanjungan-sanjungan yang justru akan melemahkan kita. Misalnya, nak Bali itu lugu, Wih, orang Bali itu polos, kalem, ramah, murah senyum, toleransi. Kita cuman dibilang gitu aja udah senang sepertinya ya. tes boleh. Tes boleh, padahal ekonomi kita Kayak ambil bubur semua. ya, dari Tenang, orang Bali kan polos, ramah, santun, jangan ribut. Sini bunganya saya bawa. Itu kan Ribut dikit, tenang, bukan Bali ini, orang Bali itu polos. Bung, Ya. terus sini bunganya. Saya melihatnya begitu gitu loh. zaman penjajahan kan begitu. Hmm. Kita memang dininabobokan begitu. Oh, dari zaman penjajahan memang begitu ya? Kemudian zaman kerajaan kita juga begitu. Supaya rakyat itu patuh terus sama sang raja gitu kan. Nah, sekarang kan konteks persaingannya kan lebih luas, tidak hanya dulu. Sekarang dengan era keterbukaan harusnya lebih kita open minded. menghadapi persaingan ekonomi, persaingan politik gitu kan. Sosial, budaya gitu kan. Ya kita harus menyaring. Kalau kita disanjung begitu tujuannya nggak baik ya jangan diterima. Dan kita orang Bali karakter dasar yang jujur itu yang dia harus dipertahankan gitu kan. Yang polos dalam arti polos itu tidak mengganggu orang, itu harus dipertahankan. Tapi kalau polos-polos manut-manut aja ya jangan. Itu budaya feodal yang sengaja memelihara agar masyarakat Bali Tapi begitu. bukan berarti orang Bali jangan terlalu senang dianggap ini. Bukan berarti orang Bali harus arogan, harus Enggak. ini, bukan berarti harus gitu kan. Gini, Nah, yang penting kritis saja sebenarnya kan. Orang Bali itu harus meninggalkan budaya feodal yang tadi. Budaya feodal. Kemudian orang-orang yang ingin menguasai secara politik dia pengen mempertahankan budaya feodal itu agar dia berkuasa terus. Budaya feodal maksud dalam konteks beli itu bagaimana? Ya Budaya feodal. supaya masyarakat tuh tetap bodoh, tetap miskin, manut gitu kan, tunduk pada kepentingan politik, manut kepada kepentingan ekonomi, pada uang gitu kan. Itu budaya-budaya feodal.
Nah, kalau Kalau budaya egaliter itu orangnya yang setara, dia berani berdiskusi, berani berdebat, berani belak-belakan, suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka, gitu kan? Setara kita, setara. tapi kalau beli bilang orang Bali harus meninggalkan budaya feodal tuh menurut saya itu sangat sulit sepertinya karena mungkin beli orang Buleleng mungkin oke lah bisa lah ya. Di luar Buleleng terutama kan itu masih kuat sekali feodalismenya di Memang kalau kita secara akademis bilang, kenapa budaya feodal itu dipertahankan untuk melanggengkan status melanggengkan quo. suku, betul Orang itu. politikus gitu kan, dari dia unggul secara ekonomi, unggul secara Tapi perlahan-lahan menurut saya sudah mulai open minded lah masyarakat. ya orang Bali sudah mulai mulai open-minded. open minded lah. Sekarang pun ini kan pembelajaran buat kita, pembelajaran dalam kasus Gede Karni ini kan, pembelajaran bahwa kalau berhadapan dengan pihak-pihak luar yang memang ingin menguasai kita dengan cara-cara yang tidak benar, kita harus berani lawan, kita harus berani kritis, kita harus berani tampil. Ini di luar konteks kasus AWK nih Di kan. luar itu, di luar Oke, itu oke, ya. oke. Tapi kalau misalnya cara-caranya baik gitu kan, ya harus kita rangkul. Betul, betul. Ini kan sejarah bahwa ada desa Pegayaman itu kan bagian dari raja yang merangkul Ya, nyamu selam kita kan, sehingga diberikan tempat, kemudian terjadi akulturasi sampai nama kan Ketut Husin gitu kan, itu kan bagian dari akulturasi. Bahkan begini, saya melihat untuk proyek-proyek besar di Bali pun orang-orang pusat itu mempermainkan psikologis kita di Bali. Misalnya anggaplah contohnya di sebuah tempat akan ada proyek nasional di sini di Bali. Sebelum GM-nya ini di orang Bali, ribut orang Bali. Karena psikologis orang Bali, oh ini harus proyek kita, harus orang Bali yang punya ini gitu. Nah digantilah GM-nya. Dari pusat pun labelnya isi nama Bali gitu. Akhirnya, weh jalan mulus, gitu kan. Semudah itu mempermainkan psikologis orang Bali kan. Makanya untuk bisa kita lolos dari lubang itu, dari jeratan itu, orang Bali itu harus sejahtera, bisa makan, ngidang Pendidikannya masuk, sebetulnya ya. ngidang masuk, sama bermasuk dua. Tapi tingkat kemiskinan Bali kan tinggi sekali. Tidak mudah di propaganda lah ya. Ya, amun bermasyarakat Bali singidang makan, amun bersindang makan, singidang ngasukang panah, singidang ngasukang panah, panah ke blog, amun berblog, misi blog aja men, gitu kan? Tuh Nelio, Semakin gampang lah dikuasai. blog ben ajem udah lihat. Kalau saya, nah lagi nak belakang kan lah. Cuma sing kasar gitu kan. Terkenal, termasuk saya pun dulu begitu blog ben ajem gitu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya masih gitu. Ya. Host Jag Bali blog ben ajem gitu. Amun sing ajum, sing blog kan. Sing Amun sing blog. ajum, sing subscribe-nya sampai 1 second. Oh gitu. Ajum kan, ajum dalam arti kan, ya kan. Karena terlalu banyak kita punya istilah-istilah di Bali itu dengan ada awak bisa depan anak enak danin terus surya siu terus yang melemahkan mental orang ingin maju itu loh. Apa dan bedek kan kita berusaha untuk eksistensi itu orang Bali yang mau belajar merubah mental kita yang negatif itu bahwa ada yang menuduh wah dong ada awak bisa depan anak yang ngadanin gitu. Ya dalam saat itu kan kontekstual ya Win ya, Kontekstual sebetulnya itulah. Tetapi begini orang Bali Saya itu tidak menyalahkan itu sebetulnya. Cuman ada yang keliru. Ya. Bukan dengaden sih sebetulnya. Kalau dari saya sendiri ya, menurut saya dengadan. Ngadan dan ngaden itu beda loh. Dengadan awak bisa. Misalnya saya punya ajak Bali ini. Saya nggak mengira diri, cuman saya nggak pernah mencantumkan atau menulis diri saya ini bisa gitu.
Tapi saya pribadi harus percaya diri. Oh, saya bisa gitu. Itu makanya dengadan sebenarnya. Dengadan awak bisa panganan ini itu benar. Tapi kalau dengaden, kalau kita nggak merasa diri kita bisa, kapan kita mau bergerak kan gitu modelnya. Nah, Gitu. untuk bisa Karena kita lepas dari persoalan akut itu yang kita beli obrolin. pun kalau nggak merasa diri beli mampu calon DPD, beli kan nggak mungkin beli nyalon kan. Nah gitu Iya, maksudnya itu. betul. Makanya ada istilah begini, kalau Anda ingin dilihat berdirilah. Kalau Nah, Anda itu. ingin didengar berbicaralah. Ya, itu mendap doen gitu Itu kan. udah, makanya istilah dengan dia awak bisa tuh kalau bagi orang yang awam, orang Bali yang awam, wah, Itu itu kata Bang Aden. bijak istilahnya. Dia padahal dia tahu tuh semua, dia paham, cuman ada istilah dengan dia awak bisa menepkan Nah, macam itu mungkin yang sudah menepkan macam. levelnya tinggi ya bijak ya. Nah, Amun beraga dua, udah besajum gitu kan. Tetapi dalam mungkin persaingan, maksud leluhur kita itu Ya, jangan sombong jangan ya. sombong. Jangan sombong, oke. tetapi dalam persaingan sekarang yang sangat global, yang sangat cepat, ya kita harus menunjukkan eksistensi diri kita. Kalau Anda ingin dilihat di antara kelompok orang, berdirilah. Hmm. Ya anaknya menjujuk, raga dua mejanya ngoyong gitu kan. Hmm. Kalau Anda ingin didengar, berbicaralah. Maksud dari leluhur kita itu maju tapi tetap rendah hati. Tetap rendah gitu. hati, Jangan rendah diri. Tapi menurut saya maksud leluhur jangan rendah hati, malah ditangkap rendah diri gitu. Oh, orang Bali tuh kok jangan ada rendahkanlah dirimu. Tapi sekarang anak-anak sudah mulai. Tapi sekarang udah mulai lah open minded Ya, dengan banyak. ya orang-orang tua kita, karena mereka kan dulu ada dalam fase masa-masa kolonial gitu kan. Makanya masa-masa ada kerajaan. istilah koh ngomong gitu beli. Kenapa orang Bali koh ngomong? Karena itu dah istilah-istilah itu tuh yang membuat rusak karakter orang Bali itu. Ya ada saya nak beleleng mau boyo gitu kan. Nah itu ada bedek-bedek. Oh, bedek ngomong bahwa orang Bali bukan orang Bali itu. Kalau orang Bali itu nggak suka ribut. Justru orang Bali itu gennya bagus sekali. Hmm. Gen orang Bali itu gen berkualitas. Hmm. Seninya tingkat tinggi kan. Hmm. Wah, maestro lahir Ya, Bali ya, banyak ya. sekali. Pak Nyoman Nuarto kan maestro sampai bikin IKN gitu kan. Hmm. Kalau mereka betul menunjukkan dirinya kan itu bisa jadi inspirasi buat kita. Betul. Nah, kemudian beli GPS misalnya, tampil pentas nasional berani bicara. Kemudian senior-senior kita yang lain gitu. Ada Wede Karna juga berani bicara gitu kan. Dalam konteks itu ya emang harus sedikit meboye. Orang Beleleng itu meboye itu artinya gini, skeptis. Skeptis. Sampai bisa begini ini karena dapat 4 tahun bergaul di Buleleng sebetulnya. Ya makanya karakter saya dulu bukan begini, Ble. Waktu SMA, aduh, SMP apalagi. Cara siap. Makanya teman-teman SD, SMP saya pasti kaget lihat. Wih, keren, gimana bisa tadi host jadi ini, keren gitu kan. Ya karena salah satunya ya karena ada titisan Buleleng itu dulu kan. Yus-yusan Yus-yusan bedek. Nak Beleleng kan meboye. Wah cicing Erwin ini. Las kleng mari teken ani gitu kan. Itulah cicing Dewan ini mari teken. pelajarannya bagi Bagaimana adik-adik nih? kita itu kalau masih di bawah 25 ya harus banyak bergaul Banyak sebetulnya. bergaul. Kita orang Bali harus keluar gitu Bila perlu kan. bergaul sama orang saudara kita itu bagus juga menurut saya. Ya, dengan saudara-saudara umat lain, suku lain itu harus dilakukan supaya Saya waktu jadi open-minded. jurnalis bergaul juga dengan teman-teman jurnalis yang dari Bali asli, yang dari luar. Oh gimana sih dia gininya? Oh saya akhirnya menggabungkan dua gini nih beli, makanya jadilah Jag Bali ini gitu loh. Menggabungkan cara kerja mereka jurnalis teman-teman dari saudara kita dan jurnalis Bali ini. Saya gabungkan lah gini gitu. Iya, ya jadi itu apa namanya? Mari kita mulai meninggalkan budaya-budaya feodal, stigma-stigma bahwa orang Bali itu polos sekali, lugu sampai nggak berani bicara, nggak berani speak up, gitu kan? Nah, kemudian dalam konteks budaya feodal, Dengan catatan bukan bermaksud orang Bali harus kejam atau arogan kan bukan Arogan, begitu. enggak. Dalam maksudnya kritis maksudnya ya. kita kan punya kultur yang sangat bagus orang Bali itu. Toleransinya tinggi, punya ajaran Trihita Karana,
sadripu, punya karma pala, kan begitu. Itulah yang membentuk karakter orang Bali itu menjadi seperti ini. Nah, tapi Biar aja deh ya begitu, nanti biarlah karma yang membalas itu. Betul orang Bali dia biarkan ya kita di ekonomi dijajah nggak apa-apa, nanti karma akan mau jalan gitu. dalam konteks ini Win, apa namanya feodal tadi ya kembali lah. Bahwa kita di stigma ini diajum-ajumin bahwa Bali itu polos, lugu gitu kan. Dalam berbisnis juga begitu. Makanya Bali karena terlalu lugu, terlalu polos, kemudian tidak melihat ancaman dari luar. Sekarang kan ekonomi kita sudah mulai dikuasai. Gitu kan? Warung 24 jam. Tinggalnya warung-warung di 24 jam yang ada di desa-desa gitu kan. Itu bagian dari penguasaan ekonomi. Betul. Cuman orang melihat tergantung perspektifnya sih. Kalau dari perspektif keuntungan ya saya jujur kalau jam 2 malam itu habis rokok ngedit podcast itu nggak ada tempat lain belanja gitu. Kenapa enggak di sisi itu bagi saya menguntungkan gitu. Oh, ini mau belanja. Tapi kalau kita lihat konteks secara luas, secara kemandirian ekonomi kita, peningkatan kesejahteraan ekonomi Bali kan kita rugi, kita kalah. Betul. Dari segi itu memang Kalah rugi, secara ekonomi. gitu. Uang yang Erwin belanjakan lari kemana? Ke mereka kan. Terus uang itu dipakai kemana? Kan untuk membangun ekonominya di keluarganya di rumah kan, tidak muter di sini lagi kan. Bagaimana kalau kita yang buka warung 24 jam? Nah makanya saya jadi berpikir kok nggak ada ya teman saya di Bali ini. Ya sebetulnya kita potensi punya Win, LPD ada, duit di desa ada. Mungkin karena apa ya menyebabkan itu? Untungnya dikit, kemudian memilih tutup kan daripada dapat dikit capek gitu. Tapi yang teman kita, saudara kita kok bisa dia gitu? 24 jam dagang, Itu pulas di itu. Sampai misi apa dana? Arit Madura apa? Untuk pengamanan diri. Oh. Kan paling alah mengenali warung Madura kan itu. Iya, iya. Kita nggak ngomongin sara ya, kita ngomongin ekonomi nih. Kan namanya dikenalnya Kampung Madura kan. Warung Madura mohon maaf. Kan ada apa namanya? Calo apa istilahnya? Carok ya, itu apa ya? Sara Arit. Itu kan bagian dari pengamanan. Itulah cara dia mengamankan diri karena dia buka warung 24 jam. Dan distribusi barangnya mereka juga terkontrol dengan baik antar sub unit-unit setiap usaha itu. Mereka dibantu secara ekonomi, dibantu permodalan, dibantu. Kemudian kalau mereka berjualan difasilitasi, distribusi barangnya bagus, mereka nggak harus kemana-mana. Sudah ada yang ngontrol, distribusi barang datang, tinggal nongkrong aja di warung kan. Nah kalau kita kan jualannya sendiri-sendiri. Dagang retail pedidi, ini pedidi. Kalau mereka ini berjejaring seperti retailnya merek-merek besar, tetapi mereka skala kecil, gitu kan. Ceruk pasarnya kan di situ, skala kecil. Nah, kena Bali di sing bisa gitu. Jam 12 petang lagi mabuk gitu kan. Padahal mereka mendagang. Lagi beli belanja kamu. Yang lagi kan cenik di Pekan Serian mendagang 24 jam. Ceritain ya. Saya punya saudara 11. Meninggal 2, tinggal 9. Emek muka warung dengan 9 orang anak. 24 jam ini giliran. Jam pagi siapa, jam siang siapa, jam sore siapa, jam malam siapa, jam pagi dini hari siapa. Giliran tuh. Buka 24 jam. Memek besi, single parent, anak 9. Walaupun raga pidan mandi panti asuhan. Karena kita bekerjanya giat 24 jam. Anilen jam 12 bermulai raga nu mendagang sampai semangat. Bisa anak semua sekolah. Yang segitu raga patuh blog. Misi blog ajumin kan gitu. Ya karena kita orang tua bekerja keras, kita didik kerja keras. Yang waktu itu yang sing mendagang bahasa ngono nguyab muane. Amun pelih ban mendagang, sangkandikan ngono ngelantik disiplin itu. Nah, orang tua kita dulu gitu ya mendidik anak. Nah, dengan karakter itulah yang kita jadikan keunggulan. Kemudian ditopang dengan sistem ekonomi yang lain, kekuatan. Sehingga orang Bali itu mandiri secara ekonomi. Kemudian ditumbuhkan juga kebanggaan berbelanja di orang Bali. Rasa kebanggaan itu yang harus ditumbuhkan. Karena mau gimana, seperti kata Prof. Dasi Astawa dulu waktu lawas teman beliau itu. Hasil penelitian beliau itu kan, orang Bali ini 2 aja gini karakternya. 1,
elitisme birokrasi, 2 elitisme priai. betul itu yang itu. menyebabkan ya kan. 2 itu sebenarnya yang menyebabkan. Kalau itu bisa hilang baru kita bisa maju itu. Lek medagang. Lihat ada yang dari PNS, ada tanah nombok, ada PNS gitu. Kemudian kan masuk nombok gede-gede gitu kan. Nombok 1 miliar. Jadi tuh ayahang kudang tahun baru bakat 1 miliar gitu kan. Dengan harapan Itu jadi elitisme PNS, birokrasi. Elitisme ya. priai itu gimana maksudnya? Ya priai itu yang nggak mau ngambil kerja kasar. Gitu. Oh iya, betul, Ragu dari juragan den, dari ya. bos. Oh saya bosnya yang beli biarlah dia jualan. Dianggap yang jualan itu adalah padahal dia itu sebenarnya bosnya. Mengambil posisi pekerjaan yang lain. Bukannya pekerjaan PNS itu nggak baik ya. Ya, Tapi, kita tidak mau ini, cuman kita bicara apa hasil penelitiannya, Prof itu kan. Nah, kembali konteks ini, konteks feodalisme tadi, orang Bali harus menghilangkan segera. Sehingga kita Cara termudah atau cara paling pertama itu gimana? Kira-kira ya. pemerintah harus membuatkan Pemerintah regulasi. kan pertama. Gini Regulasi loh, gimana regulasinya? dalam kebijakan gini, kebijakan yang harus diintervensi oleh pemerintah yang wajib pendidikan kesehatan Mic-nya itu wajib diintervensi oleh pemerintah. Ada undang-undangnya. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi pendidikan kesehatan harus negara yang biayai. Makanya anggaran 20% kan. Yang Bali dengan APBD kita 7T, hampir 1,5 T lapis biaya pendidikan. Tapi sekolah di Numal gitu. Ya, itu cuman slogan. Realitanya APBD kita dipakai untuk beli mobil gitu. Betul. Kita tahu lah beli mobil untuk hibah gitu kan. Saya nggak tahu, saya nggak sebut lah hibahnya karena udah tahu semua lah gitu. Nah kemudian secara yang tidak bisa diintervensi pemerintah kan, maksudnya di biaya penuh, seterusnya kan ekonomi. Cukup buatkan regulasi. Ya, pemerintah buatkan regulasi yang memudahkan. Kemudian desa-desa itu membuatkan aweg-aweg yang membantu menumbuhkan ekonomi masyarakat. Misalnya milih di LPD dipermudah, bunganya diperkecil, atau pajak-pajaknya diberikan keringanan-keringanan. Yang maru muka warung dah lu kena pajak. Yang maru muka warung dah malu sebeng kena-kenain pungutan gitu. Biarin dulu dia hidup gitu kan. Setelah dia hidup baru misalnya percobaan 3 bulan dulu. Pajaknya diringankan gitu kan. Desa-desa membantu warganya yang mau berusaha. Kenapa warung Madura itu hidup? Ya karena memang begitu. Mereka dibiayai. Distribusi barangnya juga ada yang mensuplai. Raga pernah tain buka retail susah cari barang Win. Kalau nggak bayar 3 nota aja udah putus barangnya. Oh gitu. Sing teke barang bangkrut sing lah dagangan gitu kan. Nah kalau ini kan enggak. Mereka seperti merek-merek besar ini cuma skupnya kecil. UMKM gitu kan. Iya. Kita kan bisa meniru itu. Dengan pondasi kita punya LPD besar. Duitnya gede. Tapi sayangnya dia nih liu korupsi kan. Banyak korupsinya. Harusnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi masyarakat Bali itu mandiri secara ekonomi. Pasti nak Bali mendagang canang doen gitu kan. Bahkan canang pun sekarang udah diambil alih oleh itu di pasar Badung. Terus dagang retail malah kejeb hilang karena kita kesulitan modal, kesulitan barang. Ya. Kalau mereka disuplai ada jaringannya yang membantu. Oke. Nah, makanya Siap. itu, secara politik juga kita kalah. Kita bicara begini bukan berarti melarang saudara kita berjualan gitu kan sebetulnya. Artinya untuk memotivasi teman-teman kita di Bali aja sebetulnya ini biar lebih open minded dan kita sama-sama maju lah gitu. Ya kebetulan ada calon DPD sini ya kalau terpilih mungkin beli gede bisa mendesak nanti. Nomor berapa beli ya? Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Umur Agem 44. Umur 44. Nyoblos tanggal 14. 14. Tahun 2024. Umur 44. Nomor 4. Baik. Halo Cantik ingat. berarti nih. Halo ingat Nak ya. beleng gitu. Oh berarti silakanlah teman-teman ya kalau mau mempercayakan wakil kalian kepada Gede Suardana, pilihlah nomor 4. Gitu. Ada di kampanye, masa kampanye. Oh udah di masa kampanye gitu.
Nah, kemudian Kalau hasil gini gimana? Beli optimis di lapangan udah gini ya aman lah ya. dengan segala keterbatasan yang dipunya, tapi dengan Tapi kan Bartumen beli ini nyalon ya. tumben. Dulu ketua KPU Nadiang anak Penyelenggara. Oke. Sekarang mereka balas budi itu. ya, jadi Rage turun ke langgang. Oke, gitu ya, turun ke siap, langgang. Bli. Mudah-mudahan Oke, Bli. bermanfaat. Terima kasih, Bli. Siap. Sudah jauh-jauh dari Buleleng ini. Dari Suwardana ini. Setiap podcast di Belali meluncur dari Buleleng PP, teman-teman. Oh, Jack. Gimana sih main-main nih? Ini kayaknya akan menggantikan AWK ini. AWK ya gitu sih. Ji podcast siap. Gitu aja rombak agenda ses datang gitu. Ya. Saya senang yang gitu-gitu. Tugas DPR, DPD kan berbicara. Ya, kita latihan dulu dari sekarang bicara kan. Oke, Bli. Ya, gimana pun itu saya nggak mau ikut campur urusan hukum lah. Yang penting kita biar clear dan damai lah gitu Ya, Bali betul. ini Ginten. Situasi Tapi Bali di aman. tahun politik ini emang ya namanya tahun politik kan Bli ya. Ya bolehlah kita mencari itu, tapi lihat-lihat situasi, jangan sampai memancing persoalan-persoalan yang membuat merugikan Bali gitu. Kasihan Bali Siap. gitu. Kalau dituduh AWK, oh bermain politik dengan cara itu, politisi kan ada dengan money politik, terus ada yang berpolitik dengan bermain di ranah pura, sesuhunan, itu apakah enggak? Dalam konteks yang berbeda kan sama aja sebenarnya kan. Sepanjang tidak untuk memancing perselisihan konflik horizontal antar masyarakat boleh Oke, memanfaatkan identitas. ya siap, Li. Terima kasih, Li. Hati-hati pulang ke Buleleng, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Siap. Sampai 14 Februari ini. Terima kasih Bung Erwin. Oke, kita tutup. Om Santi Om.